Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh siswa-siswi kelas 7. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita secara daring. Hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, masih di bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Dengan sub pokok materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang laboratorium IPA. Pada pertemuan sebelumnya, tentunya kalian masih ingat, kalian sudah mempelajari tentang apa itu ilmu sains, kemudian apa saja cabang-cabang ilmu sains, dan beberapa ilmuwan atau tokoh penemu yang ada di dunia, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentunya kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang Ibu minta pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa dapat mendeskripsikan perbedaan antara laboratorium IPA dan ruangan lainnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang laboratorium IPA. Tanpa kita sadari, di sekitar kita ini banyak sekali ilmuwan ya, mereka sering melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan sesuatu sebagai produk atau hasil temuan. Dari gambar ini, kalian bisa melihat ini adalah contoh ruang laboratorium. Apakah ada perbedaan antara ruang laboratorium dengan ruangan yang lainnya? Misalnya, ruangan yang ada di rumah kalian, seperti ruang kamar tidur atau ruang kamar tamu, ruang dapur, ruang kamar mandi. Nah, apabila kalian mengamati, tentu saja banyak perbedaannya ya. Banyak sekali perbedaannya sesuai dengan fungsi dari ruangan tersebut. Ruang laboratorium biasanya dipakai oleh para ilmuwan untuk bekerja, dan alat-alat yang ada di ruang laboratorium sesuai dengan fungsinya. Sedangkan ruangan yang ada di rumah kita, rumah kalian, itu juga memiliki peralatan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Ibu kira kalian paham dari gambar ini perbedaannya. Lanjutnya, di dalam laboratorium IPA, para ilmuwan sains itu melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di dalam lab IPA atau laboratorium IPA. Akan tetapi, ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Dimanapun tempatnya, para ilmuwan itu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan melakukan serangkaian kegiatan, metode untuk menghasilkan hasil penemuan baru yang nantinya berguna untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen atau percobaan dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Di dalam laboratorium kita juga mengenal beberapa alat-alat yang sering digunakan oleh para ilmuwan. Nah, contoh alat-alat yang digunakan Ibu tampilkan pada gambar berikut. Di antaranya ada yang disebut dengan pipet tetes, kegunaannya untuk meneteskan atau mengambil larutan. Kemudian ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur juga fungsinya untuk mengukur volume larutan. Dilengkapi dengan skala ukur pada gelas ukur. Kemudian ada yang disebut mortar dan paste. Fungsinya untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Selanjutnya, contoh alat-alat laboratorium yang lain adalah gelas piala,
berikut fungsinya, kemudian labu Erlenmeyer, labu ukur dan fungsinya. Kemudian contoh alat-alat laboratorium yang lain, banyak sekali ya. Pada tampilan gambar yang Ibu sajikan ini, Ibu harapkan kalian bisa mencari informasi lain tentang fungsinya masing-masing dari alat-alat laboratorium ini dan mencari contoh alat-alat laboratorium yang lainnya. Dari sumber belajar yang lain, dari buku paket IPA ataupun dari internet. Kalian bisa mempelajarinya. Selanjutnya, ya, kita bahas lagi tentang simbol atau rambu di dalam laboratorium. Tahukah kalian bahwa di dalam lab IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kita tidak berhati-hati. Mengapa demikian? Kalian bisa melihat dari simbol-simbol yang Ibu tampilkan pada gambar ini ya. Ternyata di dalam lab IPA itu ada bahan-bahan zat yang mudah terbakar. Ada juga zat yang mudah meledak. Ini simbolnya, gambarnya. Ada juga zat yang mudah bersifat korosif, ya, merusak. Kemudian zat yang beracun, ini gambarnya. Kemudian zat yang bisa menyebabkan iritasi karena bersifat asam, dan ada zat yang bersifat radioaktif. Ini hanya contoh. Simbol rambu laboratorium yang lain masih banyak. Kalian bisa mempelajarinya pada sumber belajar yang lain. Karena di dalam laboratorium itu banyak sekali zat-zat yang berbahaya. Kalau kita tidak berhati-hati, maka perlu adanya peraturan khusus untuk menjaga keselamatan kita selama berada di laboratorium IPA. Kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh tata tertib di laboratorium. Apabila kita berada di laboratorium ya, kita harus memakai baju khusus, kemudian tidak boleh merokok di sini, tidak boleh bercanda, bersenda gurau, kemudian tidak boleh memakai perhiasan, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum atau penelitian, membuang sampah pada tempatnya, serta beberapa keselamatan kerja pada saat kita bekerja di laboratorium. Ini ya, kalian bisa baca dan pahami. Nah, ini adalah gambar tentang peraturan keselamatan di laboratorium. Seperti yang tadi sudah kalian baca, di laboratorium kita harus menggunakan pelindung mata, pelindung wajah, pelindung tangan, menggunakan sepatu khusus, menggunakan pakaian khusus, serta tidak membuang sampah sembarangan. Tadi dilarang merokok, dilarang membawa tas, kemudian menggunakan sandal karena ada sepatu khususnya, dan tidak boleh membawa makanan dan minuman. Ini adalah peraturan keselamatan di laboratorium. Gue harapkan kalian bisa memahaminya lagi. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah gambar beberapa orang yang sedang berada di laboratorium melakukan kegiatan praktikum. Nah, dari gambar ini kalian pelajari ya. Coba kalian pelajari, kalian simak apa saja yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan tadi, tugas kalian di rumah, aktivitas kalian di rumah, coba buatlah peraturan keselamatan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat berada di laboratorium dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Dengan cara kalian berdiskusi mengenai peraturan pada saat berada di laboratorium dengan mengamati gambar tadi. Kalian diskusikan dengan teman kelompok, boleh kelompok yang kemarin. Setelah dapat hasilnya, kalian tulis di buku catatan masing-masing. Tugas ini tidak dikumpul, tidak dikirim, tapi tetap harus kalian kerjakan karena sangat penting untuk dipelajari
serta dipahami ya sebagai bahan evaluasi untuk ulangan bab 1 nanti. Ibu kira cukup sekian penjelasan singkat dari materi hari ini. Jika ada materi yang kurang jelas, silahkan kalian tanya di grup pelajaran IPA. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.